memulai dari bawah, mungkin tidak memulai dari nol sama sekali. Maka Mazmur ini untuk Anda. Baik itu kesalahan yang pernah kau lakukan, lalu Anda harus memperbaiki. Atau mungkin Anda kehilangan segala sesuatu, harus mulai lagi. Atau bisa jadi, sekarang di titik Anda belum apa-apa. Rasanya kok tidak punya modal, tidak punya kekuatan. Berdasar apa aku mulai bisa membangun kehidupanku? Maka Mazmur ini untukmu. Kita buka sama-sama Mazmur pasal 126. Ini nyanyian ziarah, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya baca ya ayat 1 sampai 6 dulu. Oh, totalnya cuma 6 ayat sih, saya bacakan dulu. Ketika Tuhan memulihkan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Ezra. Ezra ini luar biasa, saya kasih profilnya. Ezra ini, itu loh, Ezra Nehemia, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Perjanjian Lama yang pulang bersama dengan orang-orang buangan yang sudah jadi bukan tahanan, menjadi tawanan bangsa lain selama 70 tahun. Akhirnya Tuhan genapi janji, di tahun ke-70 itu Tuhan Tuhan sungguh-sungguh beri Yobel terjadi, tahun Jubeli. Tuhan itu suruh mereka kembali, Tuhan gerakkan seorang raja yang notabene tidak takut akan Allah, tapi hati raja di tangan Tuhan, disetir kiri kanan. Tiba-tiba didorong aja digerakkan, orang Israel, kalian kaum Yahudi, kembali ke tanah airmu. Maka banyak yang mau sekalipun yang lainnya sudah mapan. Namanya 70 tahun itu udah generasi berapa? Misalnya kalau di sini ada orang Tionghoa, masa kita mau kembali ke Tiongkok? Kita di sini itu sudah orang Indonesia. 7 generasi kali, 4. Atau berapa generasi bahkan lebih banyak. Misalnya bicara tentang kesukuan. Ini orang-orang Yahudi sudah merger dengan budaya Babilonia. Tetapi ada juga yang tergerak, termasuk Ezra. Ezra ini seorang hamba Tuhan, tinggalkan zona nyaman, pulang untuk membangun bait suci, dan Nehemia juga sejaman membangun temboknya. Ezra ini full timer, Nehemia itu seorang yang di marketplace. Nah, Ezra ini luar biasa, dia juga seorang penulis. Ternyata dia juga multi talented. Dia juga bisa gubah lagu. Sebab Mazmur itu puji-pujian. Mazmur 126 ini karangan Ezra. Dia nulis buku apa aja. Ezra Nehemia itu dia yang tulis. Ezra Nehemia. Lalu juga Mazmur 119 itu jangan kau kira itu yang nulis Daud. Bukan, itu Ezra. Mazmur terpanjang. Termasuk Mazmur 126 lagu ini. Nah itu Ezra ya, jadi sekarang sudah ngerti. It was written by Ezra waktu bangsa Israel keluar dari Babilonia. 70 tahun nih. Nyanyian ziarah by Ezra. Ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita bicara soal pemulihan nih. 70 tahun mereka di negeri orang. Ya, mereka terdampar, berangkat dari Teluk Bayur. Ya, itu ada lagu zaman dulu, mungkin yang muda-muda gak tahu. Selama tinggal Teluk Bayur, gak tahu ya, sudah ketahuan usia. Bahkan lebih tua dari saya itu lagu. Ya, my Bonnie is over the ocean. Sungguh-sungguh dia is over the ocean, over the sea. Bring back my Bonnie to me. Pulang kembali ke tanah airnya, tanah suci. Dan membangun kembali bait Allah yang roboh, Yerusalem yang runtuh. Gak ada orang percaya itu bisa terjadi. Gak mungkin sudah. Jangankan bangun.
bangun kembali. Gak tentu orang Yahudi mau kembali. Lah bayangkan, mereka itu sudah berapa keturunan, 70 tahun itu waktu yang lama. Sudah lupa, udah gak ada koneksi gitu loh, udah gak ada ari-ari. Supaya tahu konteksnya ya. Karena kita hari ini bicara tentang Mazmur untuk orang yang memulai lagi dari bawah. Sekalipun kita seolah-olah tidak punya modal apa-apa, tidak ada alasan untuk percaya, ari-ari pun tiada, tapi kalau Tuhan berfirman, sesuatu yang hilang bisa kembali loh. Kalau Tuhan yang suruh, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Yesus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Coba kita pelajari dulu kata pulih. Lihat ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan, katakan memulihkan. Memulihkan itu artinya mengembalikan. Gampang lah. Pemulihan itu restorasi. Dulu gak ada di situ, sekarang sudah ada lagi. Itu artinya pulih. Memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, itu seperti itu artinya Tuhan mengembalikan Sion pada keadaan semula di tempat yang sama. Tuhan gak cari lokasi baru, di atas reruntuhan itu Tuhan bangun kembali. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kata Tuhan memulihkan itu artinya Tuhan mengembalikan. Bisa gak Tuhan mengembalikan sesuatu yang udah lama mati? Bolak-balik terjadi. Di kitab Yeskiel pernah satu insiden dalam penglihatan Nabi. Itu tulang-tulang udah mati semua kering. Tapi karena Tuhan berfirman, Tuhan tanya dulu sama Nabi, menurut kamu bisa hidup gak ini? Tuhan pancing tuh. Tuhan berikan ujian iman. Yeskiel gak sok tahu, bisa. Gak pakai positive thinking. Dia pakai humility, pakai kerendahan hati. Dia berkata, hanya engkau yang tahu. Lalu Tuhan kasih dia perintah karena dia siap hatinya. Tuhan pakai orang yang siap. Tuhan berkata, bernubuatlah kepada 4 arah angin itu. Ketika dia bernubuat, angin itu berhembus. Tulang-tulang yang mati itu, semua tentara Israel yang terbunuh, itu tiba-tiba mulai bergerak, mulai ditutup daging urat, mulai ada ototnya, menjadi sebuah tentara yang besar dalam penglihatannya. Lain cerita, misalnya kalau jari kita kepotong gitu ya, jangan dibuang, lari ke rumah sakit. Mumpung masih 1 jam, minta disambung. Mungkin bengkok setelah itu, tapi masih bisa berfungsi lagi, malah masih bisa merasa. Tapi kalau putusnya sudah 7 tahun lalu, good luck my friend. Gak bisa. Bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Itu tulang-tulang udah kering, berarti kering itu sudah tidak jadi mayat, itu sudah jadi fosil. Tapi jadi tentara yang hidup. Bagi Tuhan gak ada kata too late. Kalau Tuhan memulihkan, itu berarti Tuhan mengembalikan. Sekalipun sudah lama, gak mungkin kata orang, kalau Tuhan berfirman, you percaya, itu terjadi. Jangankan mengembalikan yang lama. Menjadikan dari yang gak ada, menjadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada aja Tuhan bisa. Jangankan mengembalikan yang sudah lama mati, mengembalikan yang sudah lama hilang. Menjadikan apa yang ada dari yang tidak ada aja Tuhan mampu. Gak seperti sulapan, itu kan trik mata. Gak ada padahal disimpan di dalam bajunya. Kalau Tuhan itu sungguhan, kalau dia mengadakan yang ada dari yang tidak ada, itu Tuhan menciptakan, Allah pencipta kita. Masa susah sih? Dia buat seseorang pulih, bisnisnya pulih, pernikahannya pulih, pertemanannya pulih, pelayanannya pulih. Masa depannya yang sudah kelihatannya hancur, dipulihkan, dikembalikan. Yang namanya shalom itu kalau kita saling menyapa itu artinya nothing missing, nothing broken. Yang namanya shalom peace itu artinya apa yang hilang ditemukan. Apa yang putus disambung sama Tuhan. You must know the God you love and serve. Allah yang kau cinta dan sembah itu bukan hanya penebus, dia pencipta. Dia jadi penebus karena kita berdosa, tapi dia terlebih dahulu seorang pencipta. Bagi dia tiada yang mustahil. Mazmur ini membangkitkan iman banget. Dan Mazmur ini penuh dengan instruksi. Saya itu kagum sama Esra, dia itu kenal hati Allahnya. Saya mau belajar sesuatu dari tulisan dan dari lagunya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. 70 tahun kemudian, 70 years later, pulih. Bait Allah itu berdiri kembali di atas lokasi yang sama. Di atas reruntuhan itu bait Salomo yang rubuh.
Nanti dibangun baitnya di zaman Esra, Nehemia, Hagai, Sakaria, Maleaki, 3 nabi. Lalu setelah itu, Yesus jalan di bait yang pulih itu. Yaitu di bait yang sama itu Tuhan tunggang balikan pedagang-pedagang, ya bait Allah itu. Direnovasi sedikit sama zaman Herodes. Kalau Tuhan bilang pulih itu pulih. Makanya itu kalau di sini ada orang yang putus asa, saya sambung asa Anda. Pergilah kepada Tuhan Yesus. Itu akan nyambung. Jangan ada kata terlambat. Jangan ada kata kecewa. Jangan di sini ada orang yang hilang semangat. Gak berani lagi menghadapi harinya. Itu khotbah saya, kebaktian pertama. Jangan ada yang frustrasi terus menerus. Dengan dirinya sendiri, aduh tahu gitu, aku gak begini, begitu. Itu khotbah saya di kebaktian kedua. Ya, lupa saya, kebaktian ketiga apa? Please don't feel lonely, jangan merasa sendiri. Ada yang bekerja sama denganmu. Anda junior, dia seniornya, dia jauh lebih berkuasa. Anda cuma lakukan perintahnya. Gembalamu itu tidak akan mengecewakanmu, Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa whatever it is di dalam hidupmu yang seolah sudah mati, seolah-olah sudah lewat, kadaluarsa katanya, Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baru, belumkah kau ketahui? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, siapa yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sekarang saya kasih kepada Anda, memberi Anda guideline atau tuntunannya. Apa sih ekspektasinya pulih? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita sekarang tahu ya background history atau latar belakang sejarahnya. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Gimana caranya Tuhan memulihkan keadaan Sion sampai-sampai seperti mimpi kali ya, seperti mimpi ya ini. Too good to be true but it's true. Apa ekspektasinya? Apakah kalau Tuhan mengembalikan itu selalu begini, selalu itu apple to apple? Kalau Tuhan mengembalikan sesuatu, hilang satu apel, kembali satu apel. Apakah selalu begitu? Jangan-jangan nanti ekspektasimu membuatmu kecewa. Karena cara Tuhan itu tidak sama dengan cara kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Cara Tuhan berpikir lebih tinggi dari cara kita berpikir. Karena itu saya kasih 3 hal ini bukan 3 poin, nanti itu terakhir. Saya kasih ada beberapa hal yang terbesit di benak saya sekarang. How God actually can restore anything in your life. Bagaimana caranya Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu apapun itu dalam hidupmu. Kalau Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaanmu sampai terasa seperti mimpi, itu kadang-kadang lewat kejadian-kejadian Tuhan izinkan dalam hidup kita, baik itu adalah ujian iman, termasuk jikalau itu adalah kesalahan kita, kalau kita serahkan ke Tuhan dalam pertobatan, Tuhan sanggup pulihkan. Dan ketika Tuhan pulihkan, salah satu manifestasinya adalah, He will deepen your relationship with Him. Mungkin apel yang hilang tidak kembali apel. Tapi justru karena kejadian itu hubunganku semakin serius dengan Tuhan Yesus. Itu pun sebuah pemulihan. Meskipun apelnya tidak kembali. Berapa banyak orang ketika dia mengalami goncangan finansial, itu titik baliknya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Gak tentu uang yang hilang, yang raib itu dikembalikan mentah-mentah begitu. 1 juta ganti 1 juta, 1 miliar ganti 1 miliar, gak tentu begitu. Ada orang yang mengalami krisis hubungan dulu misalnya sudah hampir menikah, tiba-tiba batal, terjadi goncangan, entah kenapa, siapa salah, bukan itu isunya. Lalu setelah itu dia cari Tuhan, padahal selama ini waktu dia pacaran, dia udah meninggalkan Tuhan. Gak tentu langsung Tuhan plung gitu tinggal kasih dia pacar itu kembali atau pacar baru, gak tentu. Sometimes yang disebut pulih itu bukan berarti apel ganti apel, tetapi your relationship is deepened with God. Gara-gara itu hubunganmu jadi sungguh-sungguh dengan Tuhanmu. Hubungan kita jadi mendalam dengan Tuhan. Itulah saatnya ketika aku mengenal Tuhan lewat penderitaan. Itu pun terhitung pemulihan. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Jangan perhitungan sama Tuhan. Mana katanya pulih? Mana katanya pulih? Beberapa orang lewat perkabungan ditinggal mati. Saya pernah melihat keluarga besar, mereka itu tidak akur atau bahkan tidak banyak yang kenal Tuhan. Tapi ketika penguburan seseorang yang mereka cinta, yang membuat mereka berkumpul jadi satu.
Ketika saat-saat penghiburan, mereka semuanya mengikut Kristus karena kejadian itu. Itu pun bentuk pemulihan meskipun yang mati tidak kembali. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion itu berarti Tuhan memperdalam hubunganmu. Kalau gara-gara 1-2 kejadian hubungan kita pulih dengan Tuhan, itu pulih segala-galanya. Peduli amat apa yang tidak kembali. Amin. Selain itu juga, saya lanjutkan lagi, apa yang disebut pulih, yaitu kerugian sementara diganti dengan keuntungan kekal. Misalnya tadi kejadian itu, aduh Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku. Tuhan, tapi gara-gara itu saya mengalami yang namanya keuntungan kekal. Tidak kembali. Apa yang hilang ya hilang. Dan Tuhan tidak harus kembalikan. Jangan bilang kalau Tuhan itu berhutang. Tuhan itu tidak berhutang budi sama siapa-siapa. Tuhan bahkan tidak harus jawab doa kita. Tuhan bahkan tidak harus selamatkan kita dia mati di Kalvari. Tapi kalau seumpamanya gara-gara 1-2 kejadian itu, kita itu justru mendapatkan upah di sorga. Meskipun tidak ada kembalian di dunia. Itu pun suatu pemulihan yang dahsyat. Saya melihat beberapa orang itu setelah ditempa. Dia jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari upahnya di sorga. Mencari pahala di dalam sorga. Bukan mencari kepentingannya sendiri. You know, yang disebut pulih itu selain deepening your relationship with Him atau memperdalam hubunganmu dengan Tuhan. Replacing temporal loss with eternal gain. Menggantikan kerugian sementara dengan keuntungan yang kekal, itu pun bentuk pemulihan. Selain itu ada satu lagi. Yang ini apple to apple, cuman hilang 1 apel, dikasih 1 kebun apel. Ya. Bayangin, cara Tuhan memulihkan itu, 10 tahun dia itu menabung apel, lenyap semua, dan Tuhan berbelas kasih, dan Tuhan buat dia pulih. Kali ini Tuhan tidak kasih dia apel, Tuhan kasih dia biji. Tapi waktu ditanam, biji itu benih unggul. Atau bibit unggul. Instead of punya apel yang ditabung 10 tahun lagi, dia punya kebun apel yang 3 bulan sama hasilnya dengan 10 tahun yang dia tabung tadi. Salah satu cara Tuhan mengembalikan adalah memultiplikasi buahmu di kemudian hari. Seorang hamba Tuhan bernama Catherine Kuhlman. Terjadi suatu masalah dalam hidupnya. Dia dipakai Tuhan, lalu setelah itu tiba-tiba sepertinya lenyap urapannya, karena dia jatuh cinta kepada orang yang salah, yang sudah berkeluarga. Itu ada di biografinya. Ini dipakai Tuhan luar biasa. Banyak kesembuhan terjadi, seorang wanita pengkhotbah di zamannya perempuan belum dikasih kesempatan. Dan lalu dia buang waktu sekian lama. Saya tidak sarankan kita buang waktu nanti Tuhan kembalikan. Sebab orang ini tidak sengaja. Jadi jangan coba Tuhan. Tapi ketika orang bertobat, Tuhan itu bisa melakukan segala perkara. Dengan berat hati, dia akhirnya putuskan pria itu setelah 7 tahun kalau nggak salah bersama dengan laki-laki itu. Lalu dia berjalan tanpa tujuan, nggak tahu entah kemana sambil dia terus repeat di mulutnya. I die 1,000 deaths. Aku mau mati 1000 kali. Aku mau ikut Kristus sekali lagi. Dia nggak mikir kalau Tuhan akan kembalikan apa. Pokoknya dia mau kembali ke Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan tuh jangan minta kembalian. Udah percayakan ke Tuhan tentang pemulihan. Tugasmu hanya bertobat, hanya kembali, hanya percaya. Tugas kita hanya mengikut, just following saja. Tapi ternyata Tuhan kembalikan. Waktu terbuang udah banyak dalam hidupnya, dia tidak lagi muda. Dia dipanggil Tuhan itu sudah setengah bahaya ceritanya. Ya sudah kira-kira usia dewasa. Waktu yang terbuang, dia mungkin udah gak expect, dia gak punya ekspektasi lagi untuk dipakai Tuhan gimana. Tapi ternyata sisa hidupnya, sisa gak banyak. Urapannya yang dilipat gandakan. Luar biasa gak? Tahunnya tetap sama. Mati ya mati. Tua ya tua, mana bisa kembali muda. Karena Tuhan tidak tebus waktu di Kalvari. Yang Tuhan tebus itu dosa manusia. Waktu lewat ya lewat, makanya jangan buang waktu. Gunakan waktumu dengan baik. Tapi sisa waktu yang tidak tersisa banyak itu, Tuhan lipat gandakan buahnya. Dia
dia menjadi orang yang berdampak ke seluruh dunia. Dia yang memulai kegerakan kesembuhan di dalam sejarah gereja modern Pentakosta karismatik. Ketika orang nyembah, orang sembuh sendiri, itu Kathryn Kuhlman yang memulai. Oral Roberts itu memulainya di tenda. Setiap orang yang sakit itu dibawa maju ke depan satu-satu, ratusan tiap malam itu didoakan gini satu-satu tumpang tangan. Kathryn Kuhlman cuma berkata, Holy Spirit, thou art welcome. Bum, 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 orang sembuh. Jadi Tuhan kembalikan dengan memultiplikasi urapan. Kalau dulu sebelumnya dia dipakai Tuhan doain satu-satu. Sekarang dia sekali merem ribuan disembuhkan dalam satu meetingnya. God can do that by the way. Allah bisa melakukan itu dalam hidupmu. Tidak tentu dalam pelayanan kesembuhan, dalam konteksmu apa silakan diterapkan. Allah bisa memulihkan keadaan Sion seperti orang bermimpi. Kita sudah kehabisan waktu, mereka itu sudah habis sirna. Bukan hanya 1-2 tahun tapi 70. 70 tahun dan lenyap. Tapi Tuhan kembalikan dalam 7 tahun. Memultiplikasi, melipat gandakan buahnya. Efeknya, dampaknya. Jangan Anda tawar hati. Hari ini Anda kembali jangan berkata, aku udah sia-siakan selama ini. Jangan sia-siakan lagi. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi berharaplah sama Tuhan. Tuhan, maukah Engkau memulihkan aku dan melipat gandakan buah-buah kebenaranku mulai hari ini. Apa yang telah kusia-siakan, sumber daya itu bisa bicara soal waktu, talenta atau hubungan. Aku tidak akan sia-siakan lagi. Bolehkah Tuhan? Mungkin aku adalah seorang hamba Tuhan yang jatuh. Beberapa orang berkata begitu. Tapi kalau ada sungguh-sungguh, jangankah ingin pamor pelayanan, publik figur segala. No, rindukan pemakaian Allah, bukan pamornya. Misalnya ada hamba Tuhan yang jatuh ya. Siapa tahu mungkin. Mungkin Anda tidak lagi berdiri di depan ribuan. Karena sekali reputasi itu tercoreng, susah kembali. Itu sudah fakta lapangan. Tapi kalau Anda tulus sungguh-sungguh, misalnya ini cerita tentang seorang hamba Tuhan. Siapa tahu Anda hanya menangkan satu. Tapi satu yang kau menangkan itu Reinhard Bonke. Nanti almarhum. Yang akhirnya pergi ke sana. Se-Afrika, sekali khotbah Nigeria. 1, sekian juta orang bertobat dalam satu malam. Seorang hamba Tuhan bernama The Jeffries Brother. Jeffries Brother itu Stephen Jeffries, George Jeffries. Dua-dua ini luar biasa. Kalau Anda pernah dengar tentang Smith Wigglesworth, seorang dari England situ, Wales atau England sana. Ini orang yang dipakai Tuhan itu loh membangkitkan 14 orang mati termasuk istrinya sendiri di tahun 1900 awal-awalan. Ini orang yang kasar itu loh, tukang ledeng dulunya itu loh. Yang kalau doain orang itu digebuk untung, kita tidak ada hamba Tuhan seperti itu. Sakitnya kanker, boom. Orangnya marah tapi kankernya sembuh, dia sadar. Akhirnya berkata puji Tuhan. Smith Wigglesworth ini belajar di pertemuannya dua orang ini. Bayangin hebatnya orang ini, tahu nggak? Mereka tersesat di dalam pengajaran dan 1-2 hal. Singkat cerita, Stephen Jeffries kena penyakit yang dia selalu sembuhkan dalam nama Tuhan. Artritis yang parah. George Jeffries sampai akhir hayatnya terpencil sudah, semua pintu tertutup. Seluruh gereja dan ministry. Karena pelayanan mereka membingungkan orang. Padahal urapannya dahsyat. Mungkin karena tetap tidak bisa menggantikan ya, urapan itu tetap harus disertai dengan pengajaran yang baik. Akhirnya singkat cerita, George Jeffries tinggal di England sana. Ada satu orang Jerman anak muda, suatu hari sekolah seminari di mana, orang Jerman. Lalu habis itu dia pulang. Dalam perjalanan pulang ke Jerman, kan Eropa itu semua zaman dulu pun sudah pakai jalan darat. Lalu dia datang dan dia terdampar sebentar, masih ada waktu transitan. Nanti mungkin kereta berangkat jam berapa, dia ada uang sisa namanya Youth Without Money. Langsung akhirnya dia naik bus keliling kota. Lalu dia tiba-tiba bisa aja kesasar, pergi ke satu rumah tulisannya Home of George Jeffries. Lalu dia mungkin bel dan berkata, ada orang nggak? Tiba-tiba ada tante-tante orang barat. Ya, langsung berkata, nggak ada. George Jeffries nggak ada. Dari dalam suara rumah ada suara, let the young man in. Masukin. Ketemu sama satu orang tua. Are you really George Jeffries, the revivalist? Yes. Doakan, singkat cerita. Anak muda ini merasa seperti mendapatkan pencerahan terang luar biasa, baru ketemuan setengah jam. Didoakan, mari selesai, dia cepat ke stasiun.
Sampai ketemu sama orang tuanya break the news tanpa tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Kamu tahu, George Jeffreys, the revivalist, had just passed away. Baru mati. Ini orang yang sudah dihindari ministry, oke? Hamba Tuhan yang sudah ada corengnya. Tapi dia sungguh-sungguh kembali, bukan kokonya, ini adiknya yang urapannya lebih kurang kalah sama kokonya Stephen Jeffreys, itu yang luar biasa. Dia cuma berkata, the master is here, plung, orang gak punya mata itu keluar mata. Andai kata FKA bisa begitu, haleluya. Itu siapa namanya, Smith Wigglesworth lihat pernah datang di pertemuannya, tahu apa yang terjadi? Smith Wigglesworth pernah sekali juga punya satu ide, yang crazy, orang nggak punya kaki ya, punya kaki tapi nggak punya kaki sini loh. Apa ini? Ini kan leg, ini foot. Dia nggak punya foot, disuruh beli sepatu. Ini orang gini apa? Beli sepatu, jangan ditiru. Yang gini itu iman, karunia iman. Beli sepatu, plung keluar kakinya. Saya nggak pernah ngalami mujizat yang begitu. Nggak pernah melihat mujizat yang begitu. Stephen Jeffreys sudah dari dulu gitu. Ini George Jeffreys adiknya. Doain anak muda itu. Mau tahu anak muda itu siapa? Reinhard Bonnke. Sudah meninggal tentunya, almarhum. Sebelum Reinhard Bonnke ada satu revivalist yang ke Afrika dulu yang seperti itu, namanya T.L. Osborne. Supaya sedikit saya kasih cerita, ini di semua ibadah saya tidak cerita, cuman kok saya tergerak cerita di sini. Mungkin di sini, saya tanya di sini, siapa sini adalah anggota tetap CG, angkat tangan. Tuh, agak diangkat. Oh, makanya. Semua ya. Makanya saya harus cerita begini. Di sini banyak orang-orang CG people di sini. Ini yang terjadi sedikit story about revival. Saya mau tunjukkan satu dimensi Allah. George Jeffreys sudah terkucilkan. Tapi di akhir hayatnya, dia cari Tuhan. Dia merendahkan hati. Stephen Jeffreys yang memulai semua kejatuhan itu dalam pertemuan yang didengarkan oleh Smith Wigglesworth, dia berkata, ladies and gentlemen, the whole world is at my feet worshiping me. Gila nggak? Just because you bisa terjadi banyak mujizat dalam ministry, you're not Jesus. Jatuhlah. George Jeffreys cari Tuhan. Tuhan pulihkan, dia nggak bisa lagi berdiri ribuan. Mana ada orang mau buka pintu, nggak ada ribuan. Tapi di akhir hayatnya ketemu satu anak muda yang goncangkan seluruh Afrika. Itu namanya restorasi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ribuan tiada lagi. Satu yang goncangkan jutaan. Anda jangan putus pengharapan. Tuhan belum selesai. You belum game over. Asal Anda masih berbalik segenap hati. Tuhan masih punya rencana. Katakan kanan kirinya, Tuhan masih punya rencana buat Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, nangkep ya ini ya. Waduh, saya harus ke ayat 2 nih sekarang ya. Waktu tinggal 3 jam soalnya untuk saya berkhotbah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa seperti orang bermimpi bagi Ezra? Karena mereka semua orang Yahudi udah gak berharap bisa keluar dari Babilonia. Udah 70 tahun tuh, udah berapa generasi. Dan juga kenapa seperti mimpi kejadiannya? Karena gak masuk akal caranya. Nanti itu loh gak masuk akal. Siapa pernah sangka tiba-tiba ada raja-raja Persia. Tiba-tiba tergerak gitu aja iseng berkata pulang. Gua danain. Itu mimpi apa di siang hari bolong bisa begitu tuh. Kalau Tuhan sudah punya mau. Kalau Tuhan niat siapa bisa halangi. Jika Tuhan yang membuka pintu siapa bisa tutup. Jika Tuhan yang mengangkat seseorang siapa bisa turunkan. Keadaan kita seperti orang bermimpi karena gak masuk akal caranya. Dan mereka semua tidak ada lagi yang beriman. Harapan pun sudah purna. Lalu terjadinya juga tiba-tiba lagi secara waktu. Gitu aja. Tiba-tiba. Orang Surabaya bilang moro-moro. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Coba Anda lihat ayat 2 dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang penting di sini ayat 2 kita pelajari. Mulut kita jangan ngawur. Kalau sesuatu belum terjadi, kita belum melihat pemulihannya yang dahsyat atau belum melihat tanda-tanda ke sana. Mulut kita itu harus diisi dengan kebenaran. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Waktu Tuhan pulihkan mulut kita penuh dengan tertawa. Waktu Tuhan pulihkan lidah kita dengan sorak-sorai. Jadi satu pesan sederhana, isi mulut kita dengan perkataan-perkataan iman yang membangun. Mulut itu harus dipakai untuk mendengungkan at least sesuatu yang positif. Dan yang terbaik adalah dengungkan firman Allah, bukan positive thinking. Selalu ucapkan firman. Kalau Anda mau lihat pemulihan, ucapkan firman. Jangan suruh Tuhan itu setuju sama kita melulu. Kenapa Tuhan turun standar? Kita yang naik tangga,
setuju dengan Allah. Orang yang mengucapkan firman, yang mengakui iman dengan firman. Bukan iman-imanan ya, mengakui iman yang dari firman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman. Orang yang mengakui firman itu dengan kata lain, dia itu agree with God. Orang gitu tuh paling berkuasa. When you agree with God, no one can stand against you. Kalau kita itu sepakat dengan Allah, setuju, siapa berani melawanmu? Otoritas kita tidak terletak pada pikiran kita, ide kita, perasaan kita apalagi. Otoritas orang percaya itu ada pada firman Allah. Yesus saja anak Allah. Nggak ngawur loh ketika dicoba iblis, dia selalu berkata ada tertulis. Padahal Yesus itu sendiri firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kita tuh beda. Kalau sekarang saya bisa mengubah hidup seseorang, itu bukan karena saya, tapi karena saya memberitakan firman. Coba sekarang kalau saya tidak beritakan firman, saya cuma cerita filsafat manusia atau what I think atau opiniku, nggak akan ada orang diubahkan Tuhan. Nggak peduli saya sefasih apapun lidah, kalau saya hanya menjadi seorang yang memotivasi, bukan menyampaikan kebenaran, bukan memberitakan firman dan menjabarkan, saya itu tidak punya otoritas. Otoritasku itu dari firman. Ketika saya beritakan, baru terjadi kuasa. Kalau Yesus lain, Yesus sendiri itu sudah firman. Jadi Yesus, kalau misalnya Tuhan Yesus lagi, pasti sebagai manusia pernah bersin lah. Itu firman. Karena Yesus itu firman. Whatever He says is the word of God. Tuhan Yesus tidak perlu ngomong apa-apa, diam gini aja sudah firman. Kalau saya nggak bisa, kalau saya diam, saya nggak jadi teladan. Saya harus meneladani firman untuk jadi teladan. Waktu saya berpatron pada firman Allah, saya bertindak sesuai dengan pengajaran firman, maka saya jadi teladan. Yesus tidak perlu lakukan apa-apa, diam aja sudah jadi teladan. Tapi tetap waktu dicobai setan, dia berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Dia nggak ngawur. Yesus ajari kita, tidak boleh sok pangkat. Anak Allah aja dalam keberadaannya sebagai manusia mengambil rupa seorang hamba. Meskipun dia tetap ilahi, 100% Tuhan. Dia kosongkan dirinya pakai firman. Pakai Taurat. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan cobai Allahmu. Sembahlah dia. Itu semua Taurat Tuhan. Tuhan ajari kita. Anda mau lihat pemulihan? Mau lihat mujizat? Mau lihat berkat, mau lihat penyertaan Tuhan? Agree with me. Don't ask me to agree with you. Setuju dengan aku. Jangan suruh aku yang setuju denganmu. Berapa kali kalau kita doa, kita tarik Tuhan turun. Bukan Tuhan angkat kita naik. Agree with me. This is what I want. Ini aku mau begini. Tuhan mengapa gini, mengapa gitu. Lalu pikiran kita yang mendominasi. Aku kecewa sama Tuhan, kenapa aku melayani begini-begitu. Kenapa kita terlalu banyak bicara yang tidak seperlunya. Kalau kita mau bicara, firman Tuhan berkata, hendaklah kau berbicara sebagai seorang yang memberitakan firman. Meskipun tidak ada orang yang mendengarkanmu, telingamu mendengarkanmu. Bicara firman, orang yang mengucapkan firman itu menciptakan kehidupan. Kalau kita mau melihat pemulihan, speak nothing but the word of God. Speak nothing but the word of God itu bukan berarti setiap mana-mana kita selalu ngutip firman. Nanti ditanya sama orang, mama ada enggak? Firman Tuhan. Kalau ada orang telepon Kejadian pasal 1, pada mulanya adalah firman. Loh, mama ada enggak kok pada mulanya ada firman, Yohanes pasal 1 maksudnya. Enggak. Tetap kita tidak bisa harus masuk di kata-kata netral untuk bisa berhubungan, untuk bisa terhubung dengan orang di dunia. Tapi jangan yang kotor. Jangan yang mendukakan Roh Kudus. Minimalisnya UMR perkataan itu adalah netral. Tetapi itu tidak mengubah apa-apa, itu cuma terhubung saja. Kalau kita mau terhubung dengan Allah dan janji-janjinya, kita harus masuk ke dimensinya Tuhan. Itu firman. You agree with God. Anda akan lihat pemulihan. When you agree with God. Gak mungkin, mana bisa aku nabung sekian lama. Gak mungkin aku bisa sekolahkan anakku. Berhenti beritahu Tuhan fakta. Semua orang juga tahu Anda gak mungkin bisa. Tapi kalau Anda mau lihat sesuatu yang baru, ubah pengakuanmu. Aku dapat melakukan segala sesuatu dalam Dia yang memberiku kekuatan. Allahku yang memelihara aku, sebutkan itu. Yehova Jireh, Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi dalam kekayaan dan kemuliaannya. Ini bukan prosperity.
Ini bicara pegang janji. Bukan serakah atau tamak, tetapi apa yang menjadi pergumulanmu dengan Tuhanmu. Agree with Him. You will see His things happening in your life. Anda akan melihat hal-hal yang mustahil bagimu. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telingamu tidak pernah dengar, apa yang belum pernah kau pikirkan. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mulutku, pada waktu itu mulut kita penuh. Itu ngiang-ngiang di telinga saya. Mulut kita penuh apa? Kalau mereka penuh dengan tertawa, lidahnya dengan sorak-sorai. Biasakan juga dari mulut kita sendiri, bukan untuk didengar orang ya. Tapi biasakan kalau ada apa-apa, berkata dengan tulus-tulus di hati, puji Tuhan. Ini bukan latah ya. Ada orang itu yang tujukan pada orang, oh puji Tuhan. Puji Tuhannya kurang bijaksana lagi. Kemarin ya, saya baik masuk ke imigrasi, saya selundupkan ini. Puji Tuhan, lewat. Kemarin saya makan, ternyata tidak dimasukkan. 3 makanan termahal, lupa dimasukkan sana. Puji Tuhan, kemarin saya makan di Korti, iya yang rugi sana, enggak puji Tuhan ya. Tapi kalau sesuatu yang benar, sesuatu yang layak, biasakan mulut kita berkata praise the Lord. Bukan untuk didengungkan, tapi untuk kau katakan ke Tuhan. Waktu saya dengar sesuatu, saya sendirian di kamar saya, atau saya di ruang study saya, atau saya di mana. Kita puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Terus saya terima kabar Jumat ini sembuh. Wow puji Tuhan. Praise the Lord. Kalau perkara bagus saja kita jual mahal. Kita pelit puji Tuhan. Nanti susah kita memuji Tuhan di saat susah. Latihlah mulutmu dan lidahmu beribadah. Lidah kita penuh sorak-sorai bukan? Biasain ngomong puji Tuhan ya. Bisa? Latihan mulai hari ini. Saya kasih PR semua jemaat. Kalau Anda mau lihat Tuhan dekat. Tuhan tuh gak jauh. Dia sejauh mulutmu. Bukankah Roma katakan gitu, Roma 10. Siapa yang akan tarik Yesus turun dari sorganya yang mulia? Siapa yang akan angkat dia dari lembahnya orang mati di Kalvari? No. Firman itu tidak jauh, dia ada di mulutmu. Gak usah tarik Tuhan kemana-mana lah. Gak usah cari kemana-mana. When you say praise the Lord, He's there to receive your thanksgiving. Dia ada di situ untuk menerima terima kasihmu. Biasakan untuk berkata, puji Tuhan, mulut kita penuh. Penuh dengan apa? Tanda tanya, jawab sendiri. Mulutku penuh dengan praise the Lord dan penuh dengan pengakuan iman. Ya, amin Bapak Ibu. Siapa diberkati Tuhan? Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ketika orang-orang mulai notice ya, lihat ya, kesaksian dimulai dengan orang lain yang memperhatikan dulu. Jadi nggak perlu kita kesaksian untuk memenangkan, untuk membuat orang lain impress lah, nggak perlu. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Esra berkata, waktu kami mulai membangun, orang-orang di sekitar bangsa-bangsa, bukan musuh-musuhnya, tetapi orang-orang yang bisa menilai pekerjaan Allah, satu-satu komentar, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Maka ayat 3 baru continue. Tuhan melakukan perkara besar kepada kami. Kesaksian itu fungsinya bukan begini loh. Ayo kapan aku diundang kesaksian? Kesaksian itu tidak perlu kau diundang. Orang lain akan menunggu kau. Dirimu bukan diundang. Kesaksian itu enggak, orang yang mau bersaksi itu enggak perlu menawarkan diri. Itu orang-orang yang antri. Kesaksian itu bukan mimbar. Kesaksian itu hidup. Dan orang-orang sekelilingmu itu siap mendengar kesaksianmu ketika mereka lihat buktinya. Nanti kan ada orang penasaran garuk-garuk kepala, kok bisa begini ya bro? Nah di situ Anda bersaksi. Semua karena Tuhan. Aku tadinya begini, doa begini, lalu Tuhan jawab demikian. Aku bingung, lalu saya dapat firman, lalu saya mau klaim. Dan tiba-tiba Tuhan gerakkan saya puasa, terjadi sesuatu setelahnya. Kesaksian itu gitu. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang itu. Pertama-tama komentar orang. Lalu di ayat yang berikutnya Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Kalau kita dipulihkan sama Tuhan, jangan seperti 9 orang kusta setelah pulih tidak kembali. Ingatlah, pemulihanmu itu bukanlah destinasi akhirnya, tapi glory atau kemuliaan bagi Allah. Jangan pernah jadi orang setelah sembuh lalu lali. Manusia itu selalu minta didoakan ketika dia sakit, tapi setelah sembuh tidak ada ceritanya. Padahal orang yang disuruh doakan masih doa terus 3 tahun kemudian.
ternyata dia sudah nggak apa-apa. Ingatlah bahwa mujizat itu bukanlah garis akhirnya, itu bukan tujuannya. Tapi Anda harus bersaksi. Setiap anak Tuhan harus belajar bersaksi. Yang di CG juga belajar. Kalau bersaksi nggak usah dominasi. Bersaksi tiba-tiba dia sendiri 1,5 jam. Sampai rekan-rekannya satu-satu mulai mati. Bersaksi itu secukupnya. Anda cuma tinggal kasih Tuhan kreditnya. Ini Tuhan, lalu Anda tunjukkan jalurnya kok bisa begitu supaya orang tidak penasaran, supaya mereka terinspirasi. Bersaksi itu cuma perlu 10 menit aja sudah banyak. Cukup, gak usah panjang lebar. Ya, tapi harus mau bersaksi. Ada orang di sini ditolong Tuhan, tapi gak mau bersaksi. Dan gak mau ke CG juga, kenapa? Takut nanti disuruh bersaksi. Ya gak apa-apa loh, kita ambil aja mujizatnya ya. Supaya dia gak ada kesaksian. Mari kita berdoa supaya orang itu tidak pernah ditolong Tuhan. Supaya dia gak salah sama Tuhan. Kalau sampai dia ditolong, dia gak bersaksi, dia mencuri soalnya. Lebih baik daripada dia jadi maling, mendingan dia jadi malang. Kalau ada orang seperti itu, kita ngomong aja. Tapi ngomongnya jangan kasar. Ngomongnya itu dengan, kan kita bisa dengan lemah lembut. Oh ya oke, gak mau bersaksi, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Saya akan minta Tuhan untuk ambil alasanmu bersaksi. Oh, jangan gitu lah ya, bersaksi yo. Jangan kau mencuri. Kesaksian itu bukan performa soalnya. Oh, kita harus gimana? Nggak perlu fasilita. Sungguhan, orang itu cepat nangkep kok. Orang yang waras akan tahu, oh gitu-gitu, dia bisa garis, dia bisa buat roadmap-nya sendiri ketika Anda cerita. Dan nanti kata-kata Anda akan dilupakan. Mereka akan ingat esensinya. Itu yang nolong mereka nanti di masa susah. Masa susah orang nggak ingat kok orang ngomong apa. Orang hanya ingat ceritanya apa. Jadi jangan malu bersaksi Bapak Ibu. Udah berapa tahun ikut Yesus masih belum pernah mau kesaksian. Dan kesaksian itu bukan begini loh, ada artis bertobat siapa, ya boleh lah silakan. Tapi gereja kita enggak pakai cara gitu atau dari siapa-siapa public figure. Enggak usah. Kalau ada satu orang bertobat, apalagi kalau itu sensitif, itu kita harus bisa pelihara. Kita harus jaga, bukan justru dijadikan objek untuk objek wisata, untuk menarik siapa orang-orang lainnya. Enggak perlu sih, menurut saya kesaksian itu enggak begitu caranya. Kesaksian itu di dalam kehidupan. Bukan sebagai kampanye, bukan. Karena itu saya dorong Anda untuk semua harus mau bersaksi di mana-mana. Cuman yang kira-kira kalau bersaksi ya, saya sekarang kenapa kok sampai ngomong bersaksi ya? Tadi kan masih ngomong soal pulih. Loh, ngapain kita itu bicara tentang hujan, tapi saya tidak sediakan payungnya. Kalau saya percaya Anda akan mengalami mujizat pemulihan, saya harus siapkan sejauh sampai nanti Anda kesaksian. Berarti kan saya yakin ini, yang korban ini yakin bahwa Anda akan dipulihkan. Karena sekarang saya mulai ajari cara buka payung soalnya. Jangan percaya orang yang doa untuk hujan. Sama sekali enggak beli payung, sediakan kayak, atau ajari gimana buka payung bagi yang enggak pernah. Saya enggak mau bicara pemulihan kalau saya enggak bicara kesaksian. Saya ajari sekarang gimana caranya kita kesaksian. Ya, kesaksian juga harus ada normanya, harus ada hikmatnya. Misalnya, ini orang cerai. Ya sudah, apakah orang cerai sudah mati kutu? Tetap Tuhan itu punya kesempatan meskipun tetap ada konsekuensi yang jalan. Tapi kalau gitu ya jangan kesaksian soal pernikahan. Jangan. Nggak cocok lah ya konteksnya. Lalu ngomong sama anak muda, pernikahan kalian masih begini-begini. Lo om sendiri cerai. Kalau memang mau kesaksian, mendingan rendah hati. Jangan belajar dari om ini punya kesalahan. Nah apa-apa gitu, jadikan kau tumbalnya. Tapi jangan begini, menurut saya kalian tuh pernikahan harus begini, gini tuh baru masalah. Jangan, you cerai. Jadi tolong tahu diri. Bukan berarti second class, bukan. Tapi tolong ya, bersaksi itu ada hikmatnya. Orang ini masih hidup dalam hutang, lalu dia kesaksian tentang keuangan. Nggak cocok lah ya. Mungkin kalau Anda dalam hutang, kesaksian mungkin tentang parenting aja, gimana keluarganya itu bisa harmonis, jaga, saling menjaga untuk selesaikan hutangnya. Nah itu mungkin lebih indah. Itu yang membuat banyak orang muak dengan orang Kristen. Karena orang yang ngawur, saksinya tentang itu. Seolah-olah heroik, dan orang-orang semua tahu lu kayak apa di tempat kerja. Jangan nabrak di area di mana Anda masih tersandung dan bisa menyandung orang lain. Kesaksian itu sebenarnya tidak perlu dipaksakan. Di area kau menang, saksikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nangkep ya? Sekarang tahu caranya buka payung ya, sudah ya? Siap-siap habis ini dipulihkan, banyak yang akan bersaksi untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut sedikit ya, lalu saya sudah mau selesai. Pulihkan karena, loh, ayat 4 ini nggak salah ya. Ini kan sudah pulih kan, sampai ayat 3. Tuhan sudah melakukan, kan Tuhan telah. Ini kayak di bioskop itu, Tuhan ini bioskop studio 1 telah dimulai. Ini Tuhan telah melakukan, berarti kan sudah. Kok ayat 4 pulihkan lagi? Gimana ini ayat 4? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan.
Loh. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Loh, kok pulihkan lagi? Kan sudah pulih. Gini ya, ayat 4 itu hikmatnya. Sekalipun Anda sudah memperoleh mujizat dan berkat, jangan lupa tetap Tuhan dokter dan Anda pasiennya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan setelah orang itu diberkati, dia jadi gaya. Setelah dia dapat mujizat, dia langsung gak terdengar lagi suaranya di gerbang-gerbang sorga. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan itu. Esra ajari bangsa Israel untuk terus menghamba. Untuk terus mengabdi. Loh kok pulihkan lagi? Bukan. Tapi terus memilih untuk jadi pasiennya Tuhan. Tuhan terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Tetap ya Tuhan pulihkan aku terus. Wow. Terima kasih ya Tuhan pulihkan aku terus. Ajari aku terus. Itu sifat abdi dalam. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang sekali pulih, gaya, langsung masalah, gak pulih lagi selamanya. Coba Anda tahu gak ceritanya? Makanya Tuhan berkata apa di Bethesda? Jangan berdosa supaya jangan sesuatu yang buruk terjadi padamu ya. Percayalah saya garansi, selama kita hidup, kita akan selalu langganan minta dipulihkan sama Tuhan. Jangan sekali lalu kita merasa seperti seolah-olah kita sudah di atas awan-awan. Esra datang dan berkata, pulihkan keadaan kami. Bukan dia balik kucing loh ya. Tapi dia tunjukkan bahwa aku ini selamanya mau jadi pasiennya Tuhan. Tapi bukan mental korban. Bukan mental pasien. Dia bersaksi untuk Tuhannya. Tetapi dia menghamba dan berkata, Lord teach me. Aku mau terus dipulihkan oleh Tuhan. Masih banyak hal gak beres di hidupku. Padahal Esra so beres. Coba baca itu di kitab Esra. So beres orang ini. Beresnya itu bukan biasa-biasa. Beresnya bahasa Ibrani udah pol-polan. Tapi dia tetap menghamba, pulihkan kami Tuhan. I love his attitude. It's your attitude you see. Yang membuat Tuhan terus memulihkan dari waktu ke waktu. Hidupmu tak akan pernah sepi dengan karya Tuhan, karya ilahi. Ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Catat ini masuk ke dalam. Ini sudah masuk ke rahasia pemulihan itu sendiri. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, hanya karena kita menangis karena penderitaan kita, tidak harus itu menghalangi kita untuk menabur terus. Ada beberapa macam air mata buaya itu pura-pura. Tapi juga ada air mata yang sia-sia, bukan ditaburkan tapi dikuburkan. Kalau kita pas nangis cuman menangisi diri, itu gak menghasilkan apa-apa dan tidak menghasilkan kebenaran. Kalau kita pas menangis itu menangisnya karena benci. Aku benci sama orang, aku benci. Gak terjadi apa-apa yang ilahi. Air mata kelihatannya sama-sama basah. Tapi jatuh ke tanah itu makna rohaninya beda. Ada orang yang jatuh ke tanah itu ditabur. Ada orang yang jatuh ke tanah itu buang-buang air mata hanya dikubur. Benihnya yang mencucurkan air mata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi bukan mencucurkan air mata dulu, menabur dengan mencucurkan air mata. Jangan hanya menangis doang. Menangis tidak garansi dan tidak menggerakkan tangan Allah. Tapi tangisan begini yang menggerakkan hati Tuhan. Tangisan sekalipun sakit atau kita disakiti atau kita mengalami sesuatu yang sangat kita derita. Tapi waktu kita menangisnya itu, gara-gara kita memaksa diri bersyukur, nah itu menabur. Kalau kita disakiti orang, benci aku percuma. Tapi kalau kita lanjutkan, aku seharusnya membenci dia. Tuhan sambil nangis, beriku kekuatan untuk bisa tetap mengampuni dan memberkati orang itu nabur. Kalau cuma benci aku. Itu Pastor Yudi yang paling bisa, saya gak bisa benci aku. Kangen aku sama Pastor Yudi. Yang benci aku gitu itu percuma, itu dikubur. Coba Anda lihat benih, sembarang taruh. Atau bahkan mayat, Anda taruh di bawah sana, masa dia jadi pohon? Tapi kalau ditanam, disiram sesuatu, itu benihnya unggul, bukan mayat. Itu jadi pohon semangka, pohon apa, bahkan jadi kebun anggur, jadi pohon ara. Bapak Ibu Saudara, tidak semua yang jatuh ke tanah air, itu termasuk benih yang ditabur. Jadi tergantung benihnya. Sekarang Anda mengerti ya bedanya dikubur dan ditabur? Mau tahu bedanya di mana? Pilih benihnya. Yang dihitung sama Tuhan,
sebagai taburan waktu air mata bercucuran hanyalah air mata yang lahir dari kasih. Air mata yang keluar karena kekudusan. Gitu ya. Orang berkata, kenapa temanku pacaran kanan kiri? Misalnya yang anak-anak muda, aku tahan, sepi lonely. But I am standing my ground. Kekudusan. Karena Anda fight for holiness. Tuhan akan melihat itu. Sabar nak, 10 tahun lagi kamu akan lihat. Sana tidak nuai apa-apa, kamu akan menuai banyak. Dan juga air mata ketaatan. Air mata ketaatan, Tuhan aku tidak bisa tapi aku mau. Aku tidak mampu Tuhan tapi aku mau. Kau suruh aku memberi. Kau suruh aku untuk bisa melayani. Aku mau. Aku tidak bisa tapi aku mau. Tuhan, jeritan. Tangisan itu tidak harus sungguhan mewek. Tangisan itu jeritan. Keluar gak airnya. Itu nomor 2. Yang Tuhan dengar adalah doanya. Jadi jangan kau sia-siakan doa. Tapi ada sesuatu yang indah di sini. Kalau alat menabur itu air mata. Bukan sembarang air mata, tapi air mata kekudusan, air mata kasih, air mata ketaatan. Tetapi ternyata alat menuai itu bukan air mata. Kalau orang nangis terus dia gak akan nuai apa-apa. Alat tuai, mau tahu apa? Joy. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy. The joy of the Lord is my strength. Gak tahu ya semuanya. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must shout for it. If you want joy, you must jump for it. The joy of the Lord is my strength. Kalau versinya kita mungkin yang shout to the left, jump joy. Itu lebih enak malah, cuman saya shout to the right, jump joy gitu ya. Atau salah ya mungkin ya. Ternyata alat menuai itu bukan nangis. Anda pernah melihat gak orang yang attitude sikap rohaninya itu seperti Oshin melulu yang selalu melas. Lihat ya, orang itu gak pernah diberkati. Melas terus. Melaslah waktu berdoa mencucurkan air mata untuk berjuang taat itu melaslah. Tapi setelah itu mari keluar dari ruang doa. Yes, I am blessed. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerah-daerahku, kiranya pesakitan tidak akan mendekati kemahku. Sukacita, joy. Alat menuai itu joy. Alat nabur mungkin dia pakai begini kalau petani. Nuai itu selalu ada sabitnya. Penuaian. Orang potong rambut itu ada alatnya. Yang untuk petalin sendiri, yang untuk tipisin. Itu lain-lain semuanya alat cukur. Jangan salah alat. Coba lihat orang yang melas. Gak pernah diberkati. Gak pernah bisa mengatasi sesuatu dalam hidupnya. Selalu kasihan. Kasih apapun cemplung dia, semua hilang. Anda mau kasih berapapun, apapun sumber daya sampai di dia, sirna, tidak pernah kembali. Seperti sapi kerbaunya Mesir yang makan lembu-lembu gemuk, tidak ada sisanya. Sudah dimakan itu tidak ada sisanya. Apapun yang dimasukkan ke dia, kenapa ya? Menabur, tidak pernah kita lihat dia menuai apa-apa. Why? No joy. Orang tidak pernah bersyukur, tidak pernah happy, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah berkata thank you. Dan tidak pernah berkata, Tuhan you've been good. Tidak pernah. Selalu, kasihan aku. Kasihan. Melas terus. Anda tidak akan pernah nuai. Makanya itu setelah Anda berdoa, beriman, Anda tangkap firman Tuhan. Setelah itu, gantilah sikap hatimu. Keluar dari ruang doa, raup dulu muka, lap semuanya. Dan jangan seolah-olah kita kemana-mana jalan itu seperti korban. Haleluya. Dan kita berkata, Tuhan aku percaya. Aku kan percaya karena kasih setiamu. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada aku, padahal belum. Tapi aku percaya dulu. Ngapain aku percaya baru melihat? Baru melihat setelah itu baru percaya. Mana namanya iman? Kalau aku percaya dulu itu baru namanya iman. Bapak ibu saudara, alat menuai adalah joy atau sukacita. Terakhir, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih. Jadi jangan pernah Anda sia-siakan penderitaan Anda. Kalau memang sudah suffering, kalau Anda memang harus menderita, menderitalah dengan benar.
toh nangis anyway. Lebih baik nangisnya itu dicampur ketaatan, air mata itu dihitung Tuhan. Dan Tuhan akan simpan dalam kirbatnya. Sehingga ada pepatah berkata gini di Mazmur, dan maka musuhku akan mundur. Waktu aku berseru, ku tahu, yakin Allah di pihakku. Pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Pulangnya kalau masih melas, Tuhan tahan, berkas nggak diberikan. Kalau Anda mau pulang dengan membawa berkas-berkasnya, sorak-sorai dulu. Tuhan akan tunjukkan berkat itu sudah datang dalam hidupnya, sekalipun belum sebagai fakta. Ketika orang itu attitude-nya berubah, dari sadness ke joy, dari nabur-nabur sekarang sudah done. Kalau aku sudah berkata amin, aku sudah menerimanya. Keluar sana Abraham menengadah kepala dan berkata, aku bapak segala bangsa-bangsa, masih mandul, anak satu pun belum, umur sudah 90-an. 90 sekian. You change your attitude. Ubah sikap hatinya. Dari sadness ke joy. Dari melas kepada confidence. Kepada kepercayaan, keyakinan. Dari terpukul menjadi beriman. Anda ganti itu. Sukacitanya akan luar biasa sekali. Dan pulang membawa berkasnya. Kata berkas bedanya apa sama berkat? Gampang ya. Berkas itu adalah komplikasi berkat. Berkas itu kayak rantangan gitu ya. Kayak misalnya kalau makanan Jepang itu, apa namanya itu yang itu kotak kecil, sini ada salmonnya, ini ada apanya, apa itu macam-macam itu. Apa? Bento ya. Ada bentonya gitu. Anda enggak tahu apa yang Tuhan taruh di sana. Berkas itu tapaunya Tuhan. Nih, taruh. Zaman dulu waktu kecil dirantangin mama. Wah senang sekali, saya pernah sekali dirantangi koko, tuh lain cerita. Loh sungguhan, saya itu sekolah di Kanada. Dirantangi mama selalu enak. Tapi saya bersyukur koko saya itu sungguh-sungguh memperhatikan adik-adiknya. Waktu saya buka rantangnya di sekolah, itu dimarahi semua orang barat. Waktu saya buka, ada makanan enak sih bagi saya. Tetapi makanan-makanan basah. Makanan Indonesia. Wah, mana-mana ya kan. Itu seperti surprise gitu loh. Dirantangi Tuhan itu selalu wangi. Selalu ada kejutan. Berkas itu komplikasi berkat. Kita kira di dalamnya nasi, lauk pauknya banyak. Anda tidak pernah tahu Anda bawa pulang apa. When you are joyful, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu sungguhan. Jangan melas terus. Kalau keluar dari gereja setelah doa berkat itu keluar dan joy. Meskipun masih punya masalah berkata, aku percaya. Tuhan sudah tolong aku. Gitu loh. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Anda datang melas loh, melasok gitu ya bahasa Surabaya. Melaslah silakan. Pulang jangan melas ya. Kalau pulang saya perintahkan dari firman, bukan saya. Anda pulang membawa sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bersukacita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 3 poin sini munculkan. Mazmur untuk yang memulai dari bawah. Nomor 1, Tuhan itu ajaib dan sanggup memulihkan segala perkara. Dia bisa kembalikan apa saja. 2, selalu ucapkan firman ya. Dan kata-kata iman yang membangun itu orang-orang yang mau melihat pemulihan dahsyat dalam hidupnya harus punya disiplin tinggi. Nomor 3, alat menabur itu air mata, ketaatan. Bukan air mata saja ya. Kalau air mata tanpa ketaatan nanti Anda salah sangka. Kiranya nangis pasti didengar Tuhan. Nggak tentulah. Saya kadang-kadang melihat orang yang nangis terus kalau doa tapi tidak kemana-mana itu ada banyak. Sama dengan orang konseling tidak pernah mau cari solusi, cuma mau didengarkan. Itu berabe, repot itu. Tapi kalau Anda sudah tahu air mata ketaatan itu yang Anda target, Anda tidak akan pernah tersesat atau kesasar. Alat menabur itu air mata ketaatan dan alat menuai itu adalah sorak-sorai. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Come on guys, PAWM naik ke atas sini. Puji Tuhan.